Shalom Jemaat GBI House of Grace Pulau Bangka. Saya percaya kita dalam kekuatan kasih Tuhan karena ada firman Tuhan yang mengawal kita, firman yang mengandung dunamos, yaitu kekuatan yang tidak terbatas. Dan Allah kita adalah Allah yang imanen dan transenden, Allah yang maha hadir dalam waktu dan situasi keadaan apapun, dia tetap menyertai kita. Nah saudara, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba, sekalipun lewat live streaming ini, yang pasti firman tetap akan menguatkan saudara-saudara yang menjadi jemaat GBI House of Grace di Pulau Bangka. Nah, waktu keadaan pandemik COVID-19 ini saudara, ada 3 tipikal manusia. Yang pertama adalah orang yang ketakutan. Ketakutan dibagi 2. Ketakutan karena wabah. Yang kedua adalah ketakutan karena ekonomi, karena pekerjaan, penghasilan tidak ada lagi, saudaraku yang kasih. Tapi yang kedua, ada orang yang memang butuh saudara untuk kita tanggung, yaitu apa? Kebutuhannya, karena memang saudaraku yang kekasih, dia tidak menghasilkan lagi dan segala macam. Tapi yang ketiga, ada orang yang hatinya tidak tenang dan dia butuh dihiburkan saudara. Sebab itu saudara, untuk melayani orang-orang ketiga tipikal manusia ini, maka kita harus melayani dengan kontekstual dan holistik saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Bagi orang yang ketakutan, mungkin kita sekedar bawa sembako ke sana saudara, dan nasi kotak, itu enggak kontekstual. Karena apa? Dia ketakutan saudara. Mungkin dia masih punya uang saudara, justru dia ketakutan bertemu dengan orang. Tapi ada tipikal yang kedua, memang dia perlu saudara perlu ditanggung oleh orang lain, perlu saudara ditolong oleh orang lain. Dia butuh bantuan sembako dan segala macam. Saudaraku yang kasih, kita ke sana nggak bisa bawa doa saja, tapi harus saudaraku yang kasih memberikan kebutuhannya, baru kita doakan. Tapi ada tipikal yang ketiga saudara, yaitu apa? Kita harus saudaraku yang kasih membawakan ke sana firman Tuhan, mendengarkan sabda dan firman Tuhan yang berkuasa, supaya hatinya tenang, supaya ia dihiburkan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, sebab itu saya teringat akan satu kejadian ketika ada kelaparan di tanah Kanaan, saudara, maka mereka mencari pertolongan ke Mesir. Saudaraku yang kekasih tahu, ada sekelompok orang, saudara, ya, keluarga daripada Yusuf, saudara, mau meminta pertolongan ke sana tanpa sepengetahuan mereka. Yang menjadi pemimpin di sana salah satunya adalah Perdana Menterinya adalah Yusuf, saudara. Dan ketika mereka sampai, tahu nggak saudara apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, sementara saudara-saudaranya, saudara tidak tahu bahwa yang di depan mereka, pejabat itu adalah orang yang pernah mereka aniaya, saudaraku yang kasih. Orang yang pernah mereka masukkan ke titik nadir, ke sumur yang mereka pernah konspirasi untuk membunuhnya. Tapi lihat saudaraku yang kasih, tangan yang sama yang menjatuhkan ke sumur, ke titik nadir, juga dipakai Tuhan untuk mengangkat Yusuf dari sumur. Dan saudaraku yang kasih, jadilah Yusuf menjadi Perdana Menteri seperti saat kejadian ini saudaraku yang kasih berlaku. Oleh sebab itu, saya berikan judul saudaraku yang kasih sharing kita hari ini, yaitu menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Nah saudara, Yusuf sadar saudara bahwa ada tangan saudara, the loving hand, saudaraku yang kasih, ada tangan yang penuh, tangan pengasihan, tangan yang berlubang itu mengangkat dia dari titik nadir dan ketidakpastian saudara, dan dipakai juga untuk saudaraku yang kasih, ya, memberkati orang-orang lain. Mari kita buka Kejadian 50, saudaraku yang kasih, ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 21 berkata, jadi janganlah takut. Orang pertama tadi saya katakan jangan takut. Terus dikatakan ayat ini, aku akan menanggung makanmu. Ini orang kedua, kita perlu tanggung makan orang-orang tersebut. Tapi ada orang yang ketiga, dikatakan saudara, demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf saudaraku yang kasih, siogianya, dia punya power saudara. Waktu saudara-saudaranya datang yang menjahati dia, yang mereka-rekakan kejahatan kepada dia, saudaraku yang kasih datang, dia bisa menghukum bahkan membantai mereka sampai mati saudara. Tapi Yusuf tidak melakukan karena dia tahu saudara, waktu mereka datang bahwa Tuhan menyuruh dia untuk dipakai menjadi perpanjangan tangan kepada orang lain, termasuk saudaranya, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Yusuf tahu yang menyelamatkan dia pun adalah tangan, yaitu the loving hand, tangan
dengan Tuhan Yesus kita dan mengangkat dia daripada titik nadir. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari saudaraku yang kasih, kita lebih peka yang pertama saudara kepada orang-orang yang lagi ketakutan sekarang saudaraku yang kasih. Mari saudaraku yang kasih, kuatkan mereka dengan firman saudara. Mari WA mereka, gadget ada di tangan saudara. Saat stay at home ini saudara bisa saudara mengirimi ayat-ayat kepada teman-temanmu. Kuatkan mereka saudaraku yang kasih. Hiburkan mereka saudara. Teguhkan iman percaya mereka. Beritakan Injil kerajaan kepada mereka. Supaya mereka tahu saudara, ada Tuhan saudara. Mereka tidak sendirian. Tapi yang kedua saudara, Alkitab ini berkata, Yusuf berkata saudara, aku akan menanggung makan anak-anakmu. Saudaraku yang kekasih, saya mau berkata kepada saudara, engkau mungkin ada stok makanan di rumah. Engkau mungkin sedikit berkelebihan saudara. Engkau mungkin ada tabungan saudara, uang. Engkau mungkin masih ada harta benda saudara. Teman-temanmu kelaparan saudara. Mari tanggung mereka. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih, ambil saudaraku yang kasih tanggung jawab ini. Karena apa? Tuhan tidak menggelindingkan uang dan sembako dari surga. Dia memakai kita menjadi perpanjangan tangannya. Saudaraku yang kekasih, mari bantu mereka. Yang ketiga, saya mau berkata kepada saudara, kalau engkau tidak bisa peka terhadap ketakutan orang lain. Yang kedua, engkau tidak punya uang saudara untuk menolong orang dan membeli sembakonya. Yang ketiga, Yusuf katakan saudara, demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Engkau tidak punya uang, engkau tidak peka terhadap ketakutan orang lain. Paling tidak perkataanmu bisa menenangkan dan menghiburkan hati mereka. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, siapa yang melakukan saudara? Siapa yang melakukan pekerjaan dan pelayanan holistik ini untuk tiga tipikal manusia ini? Yaitu komunitas kita, yaitu komunitas GBI House of Grace. Karena apa saudara? Saudara nggak mungkin saudaraku yang kasih menjerit ke Jakarta ketika keluarga saudara ada yang kekurangan. Keluarga harus menanggung apa yang menjadi bagian keluarganya. Yusuf saudaraku yang kasih lihat saudara. Saudara-saudaranya datang, itu adalah berbicara tentang komunitas. Dia layani saudara. Dia katakan jangan takut. Dia katakan saudara, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Dan yang ketiga dikatakan, demikianlah ia saudaraku yang kekasih menghiburkan mereka dan menenangkan mereka dengan perkataan. Ini bukan saatnya lagi, hello jemaat GBI House of Grace. Saya mau berkata, ini bukan saatnya engkau melihat suku apa dia. Dia pernah berbuat baik enggak kepada engkau? Dia pernah berbuat jahat enggak kepada engkau? Tidak saatnya lagi saudara. Justru di masa krisis ini, Tuhan mau pakai saudara menjadi alat perpanjangan tangannya. Orang yang paling jahat saudara adalah apa saudara? Orang yang tidak menyalurkan berkat Tuhan, tapi orang yang bijaksana adalah orang yang menyalurkan saudara apa yang pernah diterima dari tangan pengasihan itu akan diberikan kepada orang lain. Karena dia siap dipakai untuk perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi alatnya. Tetap semangat. Saya percaya saudara, gereja adalah Sion yang menjadi pusat saudara jawaban dari apapun. Kalau komunitas kuat, saya percaya orang-orang tidak akan pernah saudaraku yang kekasih menjadi terlantar. Satu ketika selesai COVID-19, pandemik wabah corona ini, orang akan bertanya siapa Tuhanmu dan di mana gerejamu. Ingat, maka GBI House of Grace akan menuai jiwa-jiwa setelah selesai COVID ini. Yakinlah saudara, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau baik kepada kami. Bapa, Engkau melihat apapun yang menjadi kebutuhan jemaat GBI House of Grace Bangka Tuhan. Engkau gerakkan hati mereka untuk lebih peka lagi terhadap saudara-saudaranya yang ketakutan. Bapa, orang-orang Bapa yang tidak mempunyai makanan, mereka bagi hidup. Ini saatnya ada titik pembeda di antara kami. Implementasi kasih, karena kami percaya apa yang dikatakan Ibrani, bahwa kami telah memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan Tuhan. Sebab itu kami mau bagi kasih kami terhadap orang-orang lain. Bahkan kami dengan perkataan kami akan menghiburkan satu sama lain. Dan itulah gereja yang namanya Eklesia. Kami keluar untuk membagikan kasih Tuhan, supaya orang lain bisa merasakan anugerah kasih-Mu satu ketika mereka diselamatkan seperti kami. Ini komitmen kami Bapa. Justru pada masa krisis ini kami bisa menampilkan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Parakletos, penolong, Yehova Jireh dan Yehova Rafa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. God bless you all.